insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu. Wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Nah, Bunda izin sedikit saya koreksi. Itu watawasaw, bukan watawasyaw. Watawa pakai huruf shad. Bagaimana nanti membaca huruf shad yang betul, menyebut alif yang betul, ain yang betul, itu nanti Ustazah Yentri sama ustadz-ustadz yang di sebelah saya. Dari mana? Masya Allah, agak karibau dia. Betul Ustaz? Dari Sulawesi Ustaz? Dari Makassar, Masya Allah. Saking saya terpesona karena nenek-nenek yang hadir di sini, tak nampak Ustadz di sebelah kanan sama saya. Masya Allah. Semuanya muda-muda, putih-putih semuanya nenek-nenek saya. Alhamdulillah. Semoga Ustadz kita yang dari Makassar, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, lalu kemudian senantiasa istiqomah di jalan dakwah, dan Allah mampukan selalu untuk membimbing kita. Kalau Ustadz belum menikah, semoga Allah jumpakan dengan jodoh yang solehah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Manusia itu akan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali, berarti tidak semua manusia yang merugi, ada kecualinya. Siapa kecualinya? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dia beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, saling nasihat menasehati di jalan kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan orang-orang yang nasihat menasehati di jalan kesabaran. Manusia semuanya merugi. Yang takkan merugi itu ada 3. Yang beriman, beramal soleh, nasihat menasehati. Ini orang yang takkan merugi. Kalau iman ada, amal soleh banyak, nasihat menasehati semangat pula, insya Allah bukannya merugi, tapi insya Allah beruntung. Amin. Amin. Bunda-bunda semuanya mau beruntung? Mau. Yang mau beruntung, yang mau sukses, tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Dua-duanya. Semakin kencang semakin beruntung, semakin kencang semakin sukses. Taruh di pundak kawan sebelah kanan, lalu kemudian pijit-pijit sedikit. Dibalikkan ke kawan yang sebelah kiri. Semakin bagus urutnya, semakin bagus rezekinya. Semakin kuat urutnya, semakin panjang umurnya. Semakin enak urutnya, semakin mudah rezekinya. Semakin besok mudah bahagia di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau tak mau rugi, kata Nabi, jagalah yang 3 ini. Saya mulai dari yang ujung dulu, Bunda. Mulai dari yang ujung yang mana? Nasihat menasehati. Bunda, kita ini takkan sempurna kalau tidak ada orang yang mengingatkan kita.
Ibaratnya saya sendiri tak bisa hidup sendiri, saya butuh kaca. Minimal saya butuh kaca. Saya tadi di rumah sisir rambut saya, tidak bisa saya sisir rambut kalau tak ada kaca. Takutnya nanti belahannya ini tidak pas. Iya kan? Tidak bisa menyisir rambut itu rasa-rasa. Coba bunda pakai lipstick rasa-rasa gimana agaknya? Hah? Ada yang kadang-kadang ke sini, ada yang kadang-kadang ke bawah dia. Bunda coba rasa-rasa pakai apa namanya hitam ini enggak sedo apa namanya? Celak. Hah? Celak. Colak, colak di mata enggak? Di sini ada juga celaknya. Gimana lah agaknya? Pencong dia. Artinya apa? Kita butuh kaca untuk melihat kita ini sudah cantik, sudah ganteng, sudah baik atau belum. Kadang-kadang kita merasa, itu ilmu rasa-rasa tadi itu bunda. Rasa-rasanya lipstiknya sudah pas, rasa-rasanya colaknya sudah pas, rasa-rasanya bedaknya sudah pas. Ilmu rasa. Tapi kadang-kadang yang rasa itu banyak salah. Maka kita butuh kaca, kita butuh orang untuk menengok kita. Bunda, saya tak mau menengok orang, saya ingin melihat diri saya sendiri. Saya kalau bukanlah senior saya yang nyinyir menasehati saya. Bayangkan sama bunda, awak sekolah di pesantren, tapi satu-satunya anak pesantren yang bawa motor balap ke sekolah saya lah orangnya. Hari Minggu di tahun 2005 itu dulu kan banyak muncul band-band. Ada Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik atau hendaklah dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Qila, sahabat bertanya, waman ya Rasulullah, siapa yang Rasul maksud yang tidak beriman itu wahai Rasul? Qala, kemudian Nabi menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang tak beriman itu adalah orang yang tidak selamat, orang yang tidak aman tetangganya karena perilakunya, tindak tanduknya, karena kejahatannya. Kata Nabi bunda, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Berapa kali ini bunda? 3 kali. 3 kali Nabi katakan. Bersumpah Nabi 3 kali demi Allah. Menurut bunda nih ya, ini ilmu rasa, tebak-tebak. Tidak perlu bunda takut betul atau salahnya. Nabi perlu tidak bersumpah? Menurut bunda Nabi perlu tak bersumpah? Tidak. Saya pun berkata seperti itu. Nabi tak perlu bersumpah. Tapi kenyataannya Nabi bersumpah. Kalaupun Nabi bersumpah, menurut saya cukup sekali. Tapi Nabi bersumpah berapa kali tadi? 3 kali. Kata yang sama diulang pula 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Menurut bunda perlu tak Nabi mengulang ucapannya tidak beriman sampai 3 kali? Menurut saya sekali sudah lebih daripada cukup. Perlukah Nabi bersumpah? Menurut saya tidak perlu. Kenapa? Nabi sebelum pun diangkat menjadi Rasul, dia sudah mendapatkan gelar kehormatan Amin. Terpercaya, orang tak pernah dusta. Bunda, orang biasa bersumpah itu mungkin karena dia pernah berdusta.
Karena dia pernah berdusta, di lain waktu dan kesempatan dia berbuat atau berucap sesuatu, takut dia orang tak percaya, makanya kemudian dia bersumpah. Bunda mendapati mungkin bapak pernah selingkuh, tapi mudah-mudahan tak ada yang selingkuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kedapatan sama bunda, akhirnya hilang kepercayaan bunda. Suatu ketika kawan bunda telepon, kau tak tahu? Tak tahu apa kak? Tadi ku tengok laki kau bersama perempuan berdua di dalam mobil. Apa katanya? Ku tengok laki kau berdua di dalam mobil. Karena dulu bunda pernah diselingkuhi, akhirnya bunda tak percaya. Lalu pulang bapak sampai di rumah bunda interogasi macam polisi. Singkat cerita bersumpah, demi Allah ma, papa ndak selingkuh, papa ndak pacaran dan lain sebagainya. Jangan papa bohong, ini informasinya A1. Informasinya A1. Ada bukti rekamannya, fotonya. Siapa maksud mama? Nih. Tapi papa tak perlu tahu, aku dapat video ini dari mana? Oh mama, itu kawan sekantor papa. Tadi ditugaskan ke lapangan, ndak ada yang mendampingi. Tugas ini harus diselesaikan. Karena tak ada kawan, akhirnya kami jalan. Kalau mama tak percaya, papa telepon nanti kawan mama. Anda usah. Intinya bunda, orang sumpah karena dia pernah Nabi pernah berdusta? Tidak. Nabi tidak, tapi Nabi bersumpah. Dan kalimatnya diulang 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Bunda pun kalau baca Al-Quran akan mendapat ada pengulangan. Mana contoh pengulangan? Kalla sawfa ta'lamun. Setelahnya? Kalla sawfa ta'lamun. Fa inna ma'al usri yusra. Setelahnya? Inna ma'al usri yusra. La a'budu ma ta'budun. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Pengulangan enggak tuh? Yang paling banyak surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi demi pengulangan bukan tanpa tujuan. Dalam kajian ulumul Quran, salah satu makna pengulangan itu bunda lit takkid atau lit taukid. Takkid itu penekanan, penegasan. Kalau tadi kita baca hadis Nabi, demi Allah tidak beriman, kan itu arti harfiahnya. Kalau penekanannya, demi Allah benar-benar tidak beriman, itu maksudnya. Kalau bahasa payakumbuh benar-benar itu yubona. Kan tadi beda. Betul kan bunda? Iya. Kalau bahasa ocunya yubonong. Kalau bahasa Jawanya atenanan, asli orang Jawa berarti. Nah bunda, benar-benar tidak beriman kata Nabi. Sahabat bertanya, siapa wahai Rasul? Yaitu orang tidak aman tetangganya karena perbuatannya. Maka sekarang kita coba cek diri kita nih bunda, mumpung kita di awal tahun ini. Kita ini masuk orang yang merugi atau masuk orang yang beruntung? Aman enggak tetangga kita karena kita? Selamat ndak orang karena status di Facebook kita? Aman ndak orang dari caci maki sumpah serapah kita? Kalau ndak aman, berarti iman perlu dipertanyakan. Maka bunda, mudah-mudahan
awal tahun ini, Jumat pekan pertama ini, surat Al-Asri menjadi tolak ukur bagi kita untuk kedepannya hidup kita ini semakin baik, untuk hidup kita ini semakin sukses dan kita tidak merugi demi masa. Terakhir Bunda, seiring bertambahnya tahun, berpindah dari 2005 ke 2026, bulan demi bulan, hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik, bertambahnya bilangan tahun bukan berarti bertambah lama kita tinggal di atas dunia, tapi semakin detik semakin berkurang, pertanda kematian semakin menjelang. Bunda, antara kita mungkin kain kafannya sekarang sedang ditanam di ladang-ladang kapas. Di antara kita mungkin ada yang kain kafannya sudah diolah di pabrik dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain, dan dari kain mungkin sedang didistribusikan ke toko-toko, dan mungkin ada di antara kita yang kain kafannya sedang menuju ke rumah kita. Maka Bunda, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, karena waktu yang paling dekat kepada manusia adalah waktu kepada kematiannya. Umur umat Nabi antara 60 dan 7 sampai 70 tahun. Ada Bunda yang hari ini umurnya sudah 60? Ada? Ada yang umurnya sudah dekat ke 60? Hati-hati Bunda. Kain kafan sedang dalam perjalanan. Siap tidak siap harus siap. Bagaimana cara kita menyiapinya? Perbanyaklah jaga iman, semangat amal soleh, dan tak pernah henti untuk saling nasihat menasihati. Bunda, demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Untuk sebelum saya tutup dengan salam, Bunda, ada yang hendak ditanyakan? Tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majelis kita, tausiah kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami harap Bunda, kita sebelum berdoa kita baca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca agak 7 kali Bunda. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tunggu. Berapa orang kalau di tengah? 1, 2.